Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah untuk tahun ajaran baru. Para siswa pun mulai memasuki sekolah ternama di kota Surabaya itu dengan penuh semangat. Tak jarang mereka menyapa teman-teman mereka yang lama tidak ditemui saat liburan sekolah. Dan disinilah Arapa berada, di dalam angkot yang sesak dan pengap. Ya, hari ini Arapa memang tertimpa sial. Vespa kesayangannya itu tiba-tiba saja mogok dan tidak bisa dihidupkan. Alhasil ia harus berangkat kesiangan dan siap-siap karena omel dari satpam penjaga gerbang sekolah. Duh, alamat, upacara sendirian nih, keluh Arapa saat melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 6.50, yang artinya gerbang sekolah akan ditutup 10 menit lagi. Sesuai dengan peraturan di sekolahnya, jika ada siswa yang terlambat mengikuti upacara bendera, maka siswa itu akan disuruh berbaris sendiri di depan siswa yang lain. Masa iya aku harus upacara sendirian di depan siswa satu sekolah? Mana ada siswa baru lagi? Habis deh wibawa jadi kakak kelas yang baik. Arapa bergidik ngeri sambil membayangkan dirinya ditertawakan oleh anak-anak satu Bina Nusa. Setelah turun dari angkot, Arapa pun langsung berlari menyeberang jalan menuju sekolahnya. Waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi Arapa harus segera masuk ke dalam gerbang Bina Nusa sebelum benar-benar ditutup. Dari seberang jalan, Arapa bisa melihat Risa dan Giga sedang menunggunya. Terlihat Risa yang tengah membujuk satpam agar tidak segera menutup pintu gerbangnya. "Cepetan, Ra," panggil Giga sambil mengulurkan tangannya. Dasar Giga, dikiranya tangannya itu bisa nyampe ke Arapa yang masih di seberang jalan. Tanpa basa-basi lagi, Arapa pun langsung berlari dan menyeberang jalan hingga tiba-tiba, "Tin, Arapa!" teriak Giga. Risa dan Pak Satpam yang mendengar teriakan Giga itu pun langsung menoleh ke arah jalan raya untuk melihat apa yang terjadi. Pagi ini Dirga benar-benar kesal dengan tugas yang diberikan oleh papinya. Baginya, menjadi seorang anak dari pemilik perusahaan terbesar di Indonesia dengan puluhan cabang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sungguh sangatlah menyebalkan. Kenapa? Karena mau tidak mau, ia harus bepergian ke luar kota untuk mengontrol perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti pagi ini, Dirga harus terjebak di Surabaya untuk mengontrol beberapa perusahaan di kota ini. Itu artinya dia harus rela melewatkan konser band kesayangannya yang malam nanti akan digelar di ibu kota. Mau bagaimana lagi, Dirga memang tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika sudah berhadapan dengan Bapak Dwianto Aldrich. Tiba-tiba saja ponsel Dirga bergetar, tertera nama Tommy di layar ponselnya. "Apaan, Tom?" tanya Dirga acuh tak acuh pada sohibnya itu. "Suara lo kayak mau makan orang aja gak? Emangnya lo jadi ke Surabaya?" "Ya iyalah, menurut lo apa iya gue bisa ngindar dari perintah papi gue itu? Gue udah berangkat semalam." "Payah lo gak, masa lo gak ikut nonton konser The Pigs?" cibir Tommy pada Dirga. Dirga hanya membuang napas kesal. Sekarang ia jadi teringat lagi dengan konser band The Pigs yang terlewatkan. "Ya kalau gue nggak nurut, bisa-bisa nama gue dicoret dari daftar nama keluarga. Alamat gue jadi gelandangan." "Bener juga kata lo gak, entar kita nggak bisa enak-enak lagi sama cewek-cewek cantik." Giga pun tertawa mendengar kata-kata Tommy yang sayangnya memang benar. Ditinggal kekasihnya menikah membuat Dirga frustasi berat. Yang dilakukan Dirga hanya menghambur-hamburkan uang papinya, bersenang-senang dengan para wanita di klub, pulang malam mabuk-mabukan, sepertinya sudah menjadi rutinitasnya sehari-hari. "Lah, lo pulangnya kapan gak?" "Ya elah Tom, demen banget lo kayaknya sama gue. Baru juga gue tinggal sebentar," ejek Dirga pada Tommy. "Lo kira gue gay apa? Gue cuma bosan aja nggak kerja sama Mr. Perfect itu. Nggak enak banget, salah dikit kena omel, dikit-dikit kasih tugas. Mana saban hari gue disuruh lembur mulu lagi. Bener deh gak, itu bos apa emak-emak sih? Kayaknya gue napas aja harus seizin dia." Gerutu Tommy di seberang sana justru ditertawakan oleh Dirga. Memang jika Dirga tugas keluar kota, kakaknya atau biasa dijuluki Mr. Perfect lah yang akan menggantikan tugasnya di Jakarta.
Cara kerja kakaknya yang serius memang berbanding terbalik dengan cara kerja Dirga yang terkesan santai. Tak heran jika karyawan di perusahaannya, terutama Tommy, akan menjadi sedikit kesal jika digantikan oleh Mr. Perfect. Jika pekerjaan terlambat selesai, bahkan walau hanya 1 detik saja, maka bersiap-siaplah untuk mendapat amukan harimau. Ya udah, nikmatin aja kali Tom. Jarang-jarang kan lo kerja kalau ada gue. Sekarang kerja yang benar ya. Gue nggak mau perusahaan gue bangkrut waktu gue pulang. Dirga pun menertawakan Tommy yang sekarang sudah mulai sangat kesal di seberang sana. Sementara itu, Dirga justru menambah kecepatan mobilnya sampai-sampai dia tidak sadar bahwa ada seorang gadis tengah menyeberang jalan. Tin! Dirga yang kaget langsung menginjak rem mendadak sampai kepalanya terbentur setir mobil. Dasar cewek gila, umpatnya sambil memegang dahinya yang lumayan sakit. Giga pun menengok ke depan, mencari gadis yang hampir dia tabrak tadi. Apa tuh cewek mati gue lindas ya? Kok nggak ada? Tanya Dirga pada dirinya sendiri saat wanita yang hampir ia tabrak tidak ada di depan mobilnya. Tiba-tiba ada seorang pemuda berseragam putih abu-abu berlari ke depan mobil Dirga. Dirga melihat pemuda itu tengah membengongkan gadis yang tadi dia cari. Syukur deh nggak mati tuh cewek, bisa masuk penjara gue kalau tuh cewek sampai mati, batinnya. Tapi saat gadis itu mulai berdiri, saat itu juga Dirga membeku. Dirga terpesona dengan gadis yang ada di depan mobilnya itu. Gadis itu memakai jilbab dan berseragam putih abu-abu. Dirga melihat wajah gadis itu masih ketakutan, tapi matanya seolah berbicara pada Dirga. Mata itu membuat Dirga diam dan terpaku di tempatnya. Apa ini yang namanya bidadari jatuh dari genteng? Maksudnya surga? Tanyanya dalam hati pada dirinya sendiri. Maaf. Kali ini Dirga benar-benar meleleh di tempatnya. Bibir gadis itu meminta maaf pelan pada Dirga. Dirga pun menganggukkan kepalanya pelan sambil terus melongo persis orang bego. Sampai akhirnya gadis itu menghilang masuk ke dalam sekolahnya, diiringi pemuda yang menolongnya dan seorang gadis lainnya. Gak, Dirga, are you okay bro? Lamunan Dirga langsung buyar saat mendengar Tommy memanggilnya dari handset yang ia pakai. Dirga tidak sadar kalau ia masih terhubung dengan sahabatnya di seberang sana. Oke Tom, oke, jawab Dirga masih setengah sadar. Lo kenapa tadi pakai teriak-teriak cewek gila, mati kelindes, emangnya lo nabrak cewek ya? Enggak Tom, dia yang udah nabrak gue. Hah? Maksudnya? Jawaban Dirga yang ngelantur itu sama sekali tidak dimengerti Tommy. Iya Tom, dia nabrak hati gue. Gila lo gak, hanya kata-kata itu yang bisa meluncur dari mulut Tommy. Nih anak pasti kena jet lag. Sambungnya dalam hati. Bersambung.